wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini saya akan mengajak belajar mengenai sistem reproduksi hewan dan juga sistem reproduksi tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan dan juga hewan, kita akan mencari tahu apa sih definisi dari sistem reproduksi itu sendiri. Nah, saya akan mengasih tahu. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk proses keberlangsungan spesies di dunia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi hewan. Reproduksi hewan dibedakan menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang atau avertebrata dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi katak. Di samping saya sudah ada gambar katak mulai dari telur sampai menjadi katak dewasa. Bisa dilihat ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi katak. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekannya perut katak betina. Posisi katak jantan menempel dan menekan perut katak betina ini dinamakan amplexus. Nah, proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan untuk mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel telur dan sperma yang sudah melebur tersebut kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu dan selanjutnya berudu mengalami diferensiasi bentuk menjadi katak dewasa. Berikut merupakan reproduksi pada katak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar yang ada di samping saya. Baik, setelah belajar mengenai reproduksi hewan, selanjutnya kita belajar mengenai reproduksi tumbuhan. Apa sih reproduksi tumbuhan? Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tanaman atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman agar tidak mengalami kepunahan. Sistem reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Reproduksi generatif menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tentuannya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Sedangkan reproduksi secara generatif menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuanya, kecuali jika terjadi mutasi ya. Yang selanjutnya yaitu kita belajar mengenai reproduksi generatif. Pada reproduksi generatif dibutuhkan dua sel, yaitu sel jantan dan juga sel betina. Alat reproduksi pada tumbuhan adalah bunga. Bunga menghasilkan sel jantan dan betina serta menjadi tempat reproduksi berlangsung. Adapun struktur bunga yang sempurna terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu mahkota bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga putik atau alat reproduksi betina, dan yang keempat yaitu benang sari, alat reproduksi jantan. Dan selanjutnya yaitu macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan dasar.
Berikut merupakan reproduksi generatif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif atau aseksual terjadi tanpa adanya proses reproduksi antara sel jantan dan juga sel betina. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Reproduksi ini bisa terjadi secara alami atau buatan. Berikut ini jenis-jenis reproduksi vegetatif alami dan buatan. Yang macam-macam vegetatif alami yaitu seperti tunas, spora, rizoma, dan lain-lain. Adapun contoh dari vegetatif buatan yaitu mencangkok, menempel dengan tunas, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya ini ada gambar. Ini merupakan gambar reproduksi tumbuhan ya. Itu bisa dilihat mulai dari biji-bijian sampai tumbuh menjadi tumbuhan. Itu sudah ada bagian-bagiannya ya, sudah ada namanya, penjelasannya. Bisa dilihat di situ agar lebih paham teman-teman semua. Berikut merupakan pembelajaran mengenai sistem reproduksi hewan dan tumbuhan, dan semoga teman-teman paham ya.